materi ini Bapak Ibu juga sering eh, mempelajari atau bahkan sudah mempraktekkan mungkin terkait dengan bagaimana untuk menetapkan arah perusahaan atau sebuah bidang usaha nih, Bapak Ibu. Bahkan mungkin Bapak Ibu sudah membuatnya di usaha Bapak Ibu masing-masing atau perusahaan, himpunan, organisasi, atau mungkin eh, bentuk-bentuk perkumpulan yang terkait dengan adanya penetapan arah perusahaan atau penetapan arah ini, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar terkait dengan materi pertemuan kita bersama-sama di pertemuan ketiga ini. Dan pada penetapan arah perusahaan ini Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu mungkin baca ya di Google Classroom, yang belum join silahkan Bapak Ibu untuk bergabung. Di Google Classroom tersebut terdapat beberapa poin Bapak Ibu. Nah, di antaranya terdapat visi, misi, dan strategi. Nah, terkait dengan penetapan arah perusahaan, kita tidak jauh pada bagaimana kita bisa menganalisis visi, misi, dan strategi dari sebuah perusahaan, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mempraktekannya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu terkait dengan visi misi, seperti yang kita ketahui bersama, eh, visi misi kita sangat familiar dengan pendefinisian atau pemaknaan terkait dengan landasan penyelenggaraan program sebuah instansi. Nah, di dalamnya visi misi ini tentu tidak dijadikan simbol saja, Bapak Ibu. Nah, pada beberapa fenomena mungkin visi misi hanya eh, dijadikan syarat utama dalam sebuah legalitas atau izin usaha, atau mungkin terkait dengan kondisi yang menggambarkan secara umum sebuah perkumpulan tersebut atau perusahaan yang sedang ingin berjalan atau sedang diikhtiarkan. Nah, karena sebagai syarat awal Bapak Ibu, maka dari itu biasanya visi misi ini sering diabaikan, tidak menjadi uh, pokok perhatian utama. Nah, oleh karena itu biasanya banyak sekali visi misi ini yang istilahnya tidak uh, tidak lagi seproduktif yang saat disusun. Sehingga dalam penjabaran visi misi di sini terkadang tidak terkait dengan sebuah aktivitas operasional atau program kerja operasional yang ada dalam perusahaan atau bidang usaha atau perkumpulan tadi. Oleh karena itu, di sini banyak ditemui biasanya karyawan atau mungkin pihak-pihak yang terkait dalam organisasi, perusahaan atau badan usaha tersebut itu tidak lagi memahami saat ditanya terkait dengan visi misinya. Tidak tidak hafal atau mungkin nanti bisa jadi ketika ditanya terkait dengan pengertian secara esensial atau landasan-landasannya itu kurang bisa dijabarkan secara mendetail. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini Bapak Ibu, nah seperti yang saya sampaikan di awal, mungkin Bapak Ibu sudah sering membuat bahkan atau mempraktekkan, tapi dalam pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulasnya secara teoritis sehingga visi misi yang mungkin sudah Bapak Ibu buat di sebelum-sebelumnya atau mungkin yang ingin Bapak Ibu buat lagi, nah itu nanti bisa ditambahkan dengan landasan akademik yang kuat terkait dengan materi untuk menetapkan arah sebuah perusahaan atau badan usaha atau sebuah perkumpulan lainnya. Nah, nah pada kali ini Bapak Ibu, pembentukan visi misi perusahaan di sini terdapat beberapa karakter yang bisa dikatakan sebuah visi tersebut karena memiliki unsur-unsur yang ada di dalam beberapa pembentukannya, yaitu yang pertama terkait dengan communicable, mudah
dipahami. Nah, biasanya ada tips dan trik biasanya untuk penentuan visi misi ini, nanti bisa diberi singkatan-singkatan yang menarik untuk di apa istilahnya, apa, tagline ya, tagline. Sehingga visi tersebut bisa dalamnya pasti terdapat uh, sebuah pengertian yang jelas, gitu, fokus spesifik Putus-putus, terhadap Pak. sebuah tujuan perusahaan atau bidang usaha atau sebuah perkumpulan yang telah disepakati bersama. Untuk terkait dengan karakter visi, seperti tadi, visi penjabarannya biasanya ada beberapa tips untuk membuatnya supaya mudah untuk dipahami. Biasanya bisa dijadikan tagline dengan beberapa kalimat atau kosakata yang spesifik, jelas, dan kosakata tersebut pasti bisa dipakai untuk tahap promosi, sehingga pada outcome-nya, tindak lanjutnya, pasti kata tersebut memiliki sifat menarik di sirip. Nah, selanjutnya, karakter selanjutnya ada fleksibel, Bapak Ibu, jadi aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Dan biasanya dalam menjalankan sebuah perusahaan, visi pasti nanti bisa menyesuaikan dengan analisis kondisi lingkungan sekitar perusahaan yang ada, sehingga visi yang dibuat pada saat pembentukan perusahaan tetap dapat relevan saat perusahaan tersebut berjalan meskipun sudah dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian ada realistis nih, dan dapat dicapai. Nah, ini nanti terkait dengan turunan visi yang ke misi, kemudian pada strategi dan juga aktivitas operasional yang ditentukan berdasarkan tujuan bersama. Nah, kemudian imageable, dapat dibayangkan. Pasti ya, supaya nanti ketika implementasi kita dapat melaksanakannya berkaitan dengan strategi-strategi yang ada. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan pembentukan visi misi di sini dapat beberapa poin yang bisa kita perhatikan bersama terkait dengan secara terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan. Kemudian keterlibatan total dalam setiap level organisasi, sehingga visi misi ini bisa masuk pada setiap divisi, setiap tingkatan, tidak hanya pada karyawan, tetapi juga kepada kepala divisinya, kepala departemennya, atau mungkin pada strata-strata yang lebih tinggi. Nah, kemudian visi menghilangkan hambatan yang ada, sehingga visi ini bisa dijadikan daya utama dalam komunikasi yang efektif di sebuah perusahaan dan menjalankan aktivitas operasionalnya. Nah, Bapak Ibu, pada slide selanjutnya di sini ada karakter misi. Misi adalah turunan dari visi ya, seperti yang sudah kita pahami bersama. Nah, dalam hal ini misi berkaitan dengan capaian organisasi dan kegiatan khusus organisasi yang didefinisikan pada beberapa kalimat yang dalam hal tersebut terdapat business definition yang menggambarkan definisi dalam bisnis yang sedang kita jalankan, kita ikhtiarkan, Bapak Ibu, atau the purpose, bisa dijadikan sebuah tujuan ya, menggambarkan secara umum tujuannya dan secara spesifik terkait dengan reason of existence. Jadi sebuah organisasi, bagaimana organisasi tersebut dapat memaknai sebuah visi dan misi yang dilihat dalam 3 indikator utama, yaitu mengetahui apa sebenarnya usaha bisnis dari organisasi tersebut, dan menjadikan visi dan misi sebagai inspirasi, kemudian mengubah strategi. Nah, banyak sekali Bapak Ibu, karena pembuatan visi misi ini terkadang tidak sejalan dengan aktivitas operasional yang ada ketika perusahaan tersebut mengalami perkembangan. Oleh karena itu, biasanya visi dan misi ini harus memiliki karakter flexibility tadi pada slide kedua. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, pada materi kita hari ini,
terdapat eh, bagaimana cara memformulasikan sebuah visi misi menjadi langkah-langkah strategis nih, sesuai dengan sasaran yang kita kehendaki. Bagaimana nanti visi misi ini mengandung indikator keberhasilan di dalamnya, kemudian time frame. Nah, biasanya dalam visi atau misi ada jangka waktu entah 5 tahun, 10 tahun atau tahun yang dirasa relevan dengan capaian tujuan yang telah dikehendaki. Kemudian ada menentukan makna dan kualitas dari sasaran tersebut. Nah, terkait dengan goals atau tujuan, nah di sini terdapat jangka panjang dan jangka pendek ya, Bapak Ibu. Ya, sepertinya ini ya sudah uh, sering kita temui, bahkan telah kita alami dalam beberapa kesempatan ketika kita bergabung dalam sebuah perkumpulan perusahaan atau bidang usaha. Nah, terkait dengan pencapaian nilai value, nah biasanya yang menjadi nilai jual utama terkait dengan sebuah perusahaan atau bidang usaha itu terdapat added value ya, nilai tambah seiring dengan kegiatan operasional, output atau mungkin nanti kinerja dan lain sebagainya. Nah, mungkin dalam nilai tambah added value ya, yang terdapat dalam perusahaan tersebut menjadikan perusahaan tadi eh, memiliki strategi akurat dan juga perusahaan memiliki nama besar terkait dengan pembentukan visi misi di awal. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam sebuah visi misi ini menentukan bagaimana pergerakan visi misi tersebut atau nilai sebuah perusahaan gitu. Itu bisa dikatakan memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada komitmen kualitas, ya, ada inovasi dalamnya, ada norma-norma kepuasan pelanggan yang tinggi, fokus pada pelanggan, kemudian perlindungan lingkungan hidup. Nah, sustainable ya, berkelanjutan. Nah, kenapa kok perlindungan lingkungan hidup ini masuk ke dalam pencapaian nilai value sebuah visi misi yang ada dalam sebuah perusahaan atau mungkin bidang usaha? Karena perlindungan lingkungan hidup ya sering menjadi problem utama dalam tahapan produksi sebuah usaha atau perusahaan. Nah, dalam hal ini nanti sustainable menjadi pokok bahasan yang sangat menarik, Bapak Ibu. Pokok bahasan lanjutan yang di dalamnya nanti bisa terdapat eksternalitas ya. Salah satunya eksternalitas yaitu ketika sebuah kegiatan produksi dilaksanakan, efek samping apa yang terjadi dan nanti bisa dialami oleh perusahaan itu sendiri atau di lingkungan sekitar perusahaan yang terkena pada pihak ketiga. Nah, kemudian ada falsafah perusahaan, company philosophy. Jadi visi mengandung sebuah gambaran umum terkait dengan filosofi perusahaan yang bisa dimanai oleh masyarakat luas. Jadi saat membaca visi misi yang kita susun, kita bentuk, maka secara langsung masyarakat umum pasti bisa menggambarkan perusahaan ini itu seperti apa secara garis besarnya. Nah, kemudian dalam hal ini, Bapak Ibu, terkait dengan visi misi, ada strategi ya seperti yang telah kita bahas di awal dia selasa awal terkait dengan visi nanti membentuk misi, kemudian misi nanti akan menurunkan sebuah aktivitas operasional nih, strategi, kemudian nanti strategi tadi diwujudkan dalam aktivitas operasional. Yang biasanya aktivitas operasional ini nanti dilihat pada sebuah program kerja. Nah, program-program kerja ini nanti ditindaklanjuti pada sebuah laporan dan juga evaluasi di akhir periode pelaksanaan sebuah
perusahaan atau badan usaha. Nah, dalam hal ini strategi ya, strategi yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Di sini ada strategi utama, grand strategi, dan generik strategi. Nah, terkait dengan pendefinisian keduanya di sini bisa dilihat pada kotak yang berwarna kuning dan berwarna biru, Bapak Ibu. Untuk strategi utama bisa kita maknai sebagai seperangkat alternatif strategi perusahaan yang secara umum dijadikan patokan dalam membentukkan strategi yang akan diambil oleh suatu perusahaan. Sehingga dalam strategi di sini biasanya grand strategi adalah dipakai untuk penentuan sebuah aktivitas operasional yang dimasukkan ke dalam setiap program-program kerja. Berbeda seperti generik strategi. Generik strategi di sini lebih berorientasi pada bagaimana perusahaan tersebut itu menjalankan kegiatan operasionalnya, kemudian kapan, di mana ia harus bersaing menghadapi lawan, dan dengan maksud dan tujuan untuk apa. Jadi pada generasi strategi ini bisa diturunkan menjadi sebuah analisis, ya, yang kita kenal mungkin bisnis model canvas atau mungkin analisis SWOT, bahkan nanti pada strategi generik ya, Bapak Ibu, bisa dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan yang dibuat biasanya memecahkan pada masalah ekonomi klasik, seperti untuk barang apa yang kita produksi, untuk siapa, kemudian bagaimana kita bisa menjualkannya, kemudian nanti terkait dengan strategi-strategi ini kita bentuk supaya kegiatan operasional tadi sesuai pada sasaran yang sudah kita tetapkan di awal perusahaan atau awal produk itu dibuat pada bidang usaha. Nah, kemudian di slide nomor 8, Bapak Ibu, di materi lanjutan kita harus bisa untuk mencari hubungan antara perumusan visi dan strategi perusahaan. Karena visi berkaitan dengan beberapa aspek lainnya yang nanti akan menjadi sebuah tindakan operasional yang diwujudkan dalam sebuah program kerja. Sehingga itu visi, misi, strategi, aktivitas operasional, bahkan program kerja yang kita pasarkan ya pada bidang marketing, bahkan produk-produk yang dibuat selaras dengan visi misi yang sudah kita tetapkan di awal, sehingga ke beberapa elemen yang menjadi penentu arah perusahaan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, memiliki kausalitas sebab akibat yang menjadikan perusahaan tersebut memiliki nilai tambah, added value yang sudah ada pada materi sebelumnya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, hubungan antara perumusan visi dan misi. Ada beberapa variabel gitu, ya, yang bisa kita telaah bersama menurut Davidson di tahun 1995. Nah, secara teori mungkin tahun-tahun yang menjadi landasan utama materi kita di sini mungkin sedikit lama gitu, tahun 1995. Tetapi pada dasarnya kutipan-kutipan yang ada sebagai variabel utama dalam menganalisis sebuah hubungan di materi satu dengan materi lainnya, di sini bisa dipakai sebuah grand teori dan relevansinya dilihat pada bagaimana penelitian-penelitian relevan di beberapa tahun terakhir ini mengatakan hal yang serupa. Oleh karena itu,
grand teori yang dipakai pada materi ini menurut Davidson ya. Meskipun pada tahun 1995, tetapi apa yang dicetuskan oleh Davidson terkait dengan peran leadership dalam mengomunikasikan visi ini masih dikatakan relevan karena beberapa variabel ini, education, authentication, bahkan motivation, masih sangat melekat pada beberapa bidang usaha ataupun perusahaan yang sedang dijalankan di tahun-tahun terakhir, beberapa tahun terakhir. Nah, pada hubungan antara perusahaan visi dan strategi perusahaan ini, Bapak Ibu, pada variabel pertama terkait dengan hubungan antara perumusan visi dan strategi perusahaan. Yang pertama education, menumbuhkan pemahaman terhadap visi. Jadi itulah kenapa terdapat training and development sebagai strategi dalam pengembangan sumber daya manusia yang menjadi tenaga kerja dalam sebuah bidang usaha atau sebuah perusahaan, karena di dalam education aspek pertama menumbuhkan pemahaman. Di sini sebelum seorang tenaga kerja ataupun pekerja ataupun mungkin seseorang yang terlibat dalam sebuah perkumpulan, organisasi, perusahaan atau bidang usaha, perlu adanya penyamaan persepsi. Jadi dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia, training dan development biasanya diwujudkan dalam sebuah penyampaian materi ataupun sebuah praktek-praktek dalam hal pemahaman visi misi ya sebagai education, sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya biasanya itu nanti bisa selaras dengan tujuan yang sudah perusahaan atau bidang usaha itu tetapkan. Oleh karena itu dalam sebuah struktur organisasi Bapak Ibu di sini harus mewakili hubungan antara sumber daya yang dirancang dan dengan tujuan yang sudah dikehendaki. Sehingga pihak manajemen biasanya menggunakan beberapa strategi dalam penyampaian ataupun pemahaman terhadap visi misi tersebut melalui beberapa kegiatan yang bersifat education tadi. Kemudian pada aspek kedua ada authentication. Jadi di sini menumbuhkan keyakinan kepada semua pihak. Nah, di dalam authentication di sini lebih ke penumbuhan kepercayaan diri terhadap uh, karyawannya ataupun terhadap pihak-pihak terkait dalam sebuah perusahaan atau bidang usaha tadi. Yang dimaksudkan supaya setiap uh, pelaksanaan kegiatan operasional yang dijalankan seiring dengan job description yang diberikan tersebut memiliki optimisme jika visi dan misi ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang telah kita tentukan. Sehingga dalam visi misi tadi harus mengandung time frame. Jadi biasanya dalam visi misi seperti tadi ya, ada jangka pendek, jangka panjang. Visi misi tersebut diraih pada tahun berapa? Biasanya ada time frame di dalamnya, sehingga time frame tersebut menjadi acuan setiap tahunnya. Misalkan visi misi ini dapat tercapai 5 tahun ke depan. Kemudian dibentuklah misi-misi, strategi, dan aktivitas operasional di setiap periode pelaksanaan. Sehingga setiap tahunnya terdapat sebuah evaluasi berapa persen visi dan misi tersebut terserap dalam kegiatan di setiap waktu kerja yang dilaksanakan oleh tenaga kerjanya atau karyawannya. Jadi setiap periode tertentu pasti dalam evaluasi ada penyampaian berapa persen visi misi ini sudah dijalankan. Sehingga harapannya di tahun kelima, di setiap tahun, ya, tahun pertama, kedua, ketiga, hingga kelima, dari tahun kelima harapannya nanti visi misi tersebut dapat tercapai dengan persentase 100%. Oleh karena itu, di awal-awal pembentukan visi misi
harus ada penyampaian pemahaman persepsi. Yang kedua ada authentication, yaitu keyakinan, optimisme, visi misi tersebut harus dapat tercapai sesuai dengan time frame yang telah disepakati di awal. Kemudian yang ketiga ada motivation. Nah, di sini ada motivasi seiring dengan proses pencapaian visi misi di setiap harinya, seiring dengan kinerja karyawan. Ini kalau yang nomor tiga, menumbuhkan kemauan dari dalam diri pegawai, self motivate workplace untuk berperilaku sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, ini menurut Davidson tahun 1995. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di sini ada 7 elemen kunci nih, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi visi efektif. Visi yang dikatakan efektif, terdapat beberapa elemen kunci, yaitu simplicity, metaphor, analogi. Example, multiple forum, repetition, leadership by example, kemudian explaining of seeming inconsistency, ada give and take. Ini yang sangat menarik ya, Bu. Jadi ada beberapa tips di sini dalam pembentukan visi dan misi sebuah perusahaan. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa baca materinya di Google Classroom. Bagi yang Bapak Ibu belum bergabung, silahkan bergabung di link Google Classroom yang sudah ada di grup mata kuliah ya, Bapak Ibu.